Hai Kak, mungkin saya ceritanya harus sedikit agak teknis di sini ya. Jadi langkah pertama adalah tentu mengidentifikasi dulu emosi kita itu biasanya kalau udah yang namanya anxiety itu biasanya udah banyak banget nih macam-macam gado-gado udah jadi satu. Karena biasanya MST yang multiple stacking trauma sudah dijelasin ataupun ya dia deep core emotion yang multiple core emotion. Jadi dia ada banyak dan bertumpuk gitu ya, saling stacking dan juga melebar ke samping dan mendalam ke dalam. Nah, jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Perlu di breakdown dulu mana emosi yang sesungguhnya yang paling mempengaruhi, karena kalau misalkan kita banyak cerita itu akan banyak menciptakan cognitive distortion yang ada di dalam diri kita ini untuk keluar gitu ya, dan itu akan membuat kita jadi susah untuk menyeleksi mana emosi yang sesungguhnya. Karena biasanya kalau misalkan ditumpahkan itu, kalau saya bilang kayak ibarat sampah, ada kantong sampah 5 biji, 5-5-nya dibongkarin semua, sampahnya berserakan, satu kantong berserakan, kantong kedua berserakan, kantong ketiga berserakan, kantong keempat berserakan, kantong kelima berserakan, berantakan semuanya satu rumah. Itu akan sangat susah sekali untuk bisa menyeleksi. Jadi fase pertama sebenarnya justru kalau beban emosi itu jangan diceritakan dulu kalau mau diselesaikan. Oke ya, coba ditelusuri sekali lagi. Jangan diceritakan dulu kalau mau diselesaikan. Karena banyak orang yang langsung dari awal ceritain beban emosinya mereka. Tapi enggak, seleksi dulu mana emosinya, baru kita ceritakan. Kalau kita nggak tahu apa yang mesti diceritain dulu, langsung main tembak aja, padahal itu bukan emosi utamanya. Seringkali akhirnya malah buang-buang waktu, karena habis waktunya untuk ngejelasin hal yang bukan jadi sumber permasalahan utamanya. Jadi, first, untuk menemukan identifikasi dulu awal nih, bener-bener beban emosi apa yang paling dominan yang kamu rasakan, yang bener-bener paling mengganggu sekali. Nah, itu proses dari sana. Karena kalau misalkan nggak diproses dari situ, kita akan ngalor ngidul, ngobrolin macem-macem. Karena kalau misalkan orang lagi kena emosi, beban banget di bawah, pasti akan tembakin semua informasi yang false information. Karena kena hijack sama amigdala, sehingga prefrontal cortex kena banyak tembakan-tembakan informasi yang false information. Sehingga akhirnya menyebabkan banyak sekali pengambilan keputusan yang salah. Dan juga pemahaman-pemahaman yang salah. Rasanya kita akan jadi paling korban, kayaknya paling konslet banget gitu ya, paling ngaco. Karena ya memang gara-gara beban emosinya gitu. Jadi kayaknya semua orang yang salah di luar sana, kita paling benar. Karena kalau lagi ada yang namanya fase amygdala hijack ya, atau kena cognitive distortion. Jadi langsung semuanya tuh pikiran sehat kita terdistorsi sama semua beban emosinya. Ya, jadi kalau mau cari banyak penelitiannya, literasinya terkait dengan cognitive distortion sama amygdala hijack. Jadi fase pertama untuk mencari jawabannya adalah menemukan emosi mana yang paling jadi emosi yang paling mengganggunya kamu dulu. Dari situ baru digali ditemukan core emotionnya. Phase 1 ya. Nah, sekarang fase yang kedua. Kalau tadi yang pertama kita udah menemukan apa sih yang menjadi beban emosi utama yang perlu digali. Nah, setelahnya kita perlu untuk melakukan yang namanya deep emotional drilling, yaitu kita menggali beban emosinya ke dalam. Karena setiap beban emosi itu dia ada layernya sendiri yang harus dipecahkan. Jadi layer 1 dipecahkan, 2 dipecahkan, 3 dipecahkan, 4 dipecahkan, terus gitu ya, sampai akhirnya kita menemukan yang namanya deep core emotion. Deep core emotion ini adalah sebuah emosi yang paling intens yang menjadi penyebab ya, precipitating factor kalau misalkan istilah yang sering dipakai ya. Tapi gimana cara menemukannya? Nah, ini yang biasanya butuh waktu yang sangat-sangat lama sekali kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul di atas tadi. Nah, tapi kalau misalkan kita telusuri melalui emosinya langsung, ya makanya di OA itu disebut dengan emotion based approach. Ya, ada yang cognitive based approach, ya itu akan mengambil pendekatan dari menelusuri semua yang terkait dengan kognitif pikirannya. Ya, terus ada behavior based approach dengan teknik mengubah-ubah apa yang kita lakukan sehari-harinya. Nah, mungkin kalau mau buat dua itu silakan cari googling ya, udah banyak banget literasinya. Tapi emotional based approach ini nggak ada yang banyak bahas karena nggak ada yang ngerti ya secara mendalam. Ya maksudnya ya belakangan, soalnya saya sendiri yang meneliti dan menemukan sistemnya. Makanya agak unik ya. Makanya teman-teman bisa ngeliat perubahan itu kok signifikan banget ketika saya yang handle. Karena saya menggunakan emotion based approach. Sebuah pendekatan berbasis dari emosinya yang dieksplorasi, bukan kognitifnya, bukan behaviornya. Kenapa? Karena kalau kognitif itu seringkali
seringkali yang tadi kita udah bahas, kena cognitive distortion. Jadi ada banyak distorsinya karena proses amigdala hijack menciptakan distorsi kognisi, sehingga kita masuk dalam keadaan pemikiran yang nyangkut gitu ya, isinya karena kita akan ngeliat semuanya jadi bermasalah, kita yang paling korban dan lain-lainnya. Ada patternnya cognitive distortion, silahkan Anda cari. Ya, jadi kalau di sana akan butuh waktu yang sangat lama sekali, makanya saya menggunakan pendekatannya emosinya dulu yang disasar. Karena emosi adalah beban utama yang menciptakan semua kognisinya ini jadi terdistorsi. Ketika beban emosinya diselesaikan, itulah masuk di dalam phase yang saya sebut dengan magic moment-nya, ya, atau dramatic shifting. Makanya ketika dia kelepas beban emosinya itu kayak, kok emosinya udah gak ada lagi, dicari udah kosong. Ya silakan lihat video-videonya, ada banyak banget ketika mereka cari emosinya tuh udah gak ada. Contohnya yang Valdo ya, tiba-tiba dari nangis terus ketawa gitu ya. Terus ada lagi yang lain juga, silakan aja dicari ya. Ada banyak sekali video documented terkait dengan magic moment-nya mereka. Langkah kedua, menemukan deep core emotion. Bagian B, karena bagaimana menemukan yang ke dalam itu, seringkali kita mengalami yang namanya gangguan yang disebut dengan cognitive numbing. Proses ini yang udah saya sebutkan sebelumnya, yaitu di saat dimana ketika kita merasa kayak, ya udah nggak apa-apa, baik-baik aja, kita terima saja bahwa keadaan ini kayak gini. Biasa orang akan bilang, ya udah deh, mendingan kalau udah begini aku nggak bisa hidup lagi, aku mati aja. Nah, mati itu kayak contoh cognitive numbing, avoiding, menghindari masalah. Jadi mendingan gue mati aja. Misalnya kalau udah hidup udah susah gini, udah gue mati aja. Itu avoiding. Terus ada lagi yang cognitive numbing, freezing. Freezing itu menerima keadaan. Ya, ini yang bisa berdamai dengan keadaan. Nah, itu tuh istilah-istilah semua cognitive numbing, freezing. Misalnya contoh, ya udah deh, kan udah kayak gini, aku juga udah nggak bisa ngubah keadaannya. Ya udah, aku terima keadaannya. Secara kognitif, kenapa disebut numbing? Karena kognitifnya bilang, iya, nggak apa-apa, aku terima keadaannya. Tapi sebenarnya dalam hati, nggak bisa, gue benci banget, sakit hati gue diginiin gitu. Kalau ada pilihan, sebenarnya gue nggak mau diginiin. Nah, itu berarti lagi masuk cognitive numbing. Secara logik dia, secara kognitif dia terima, tapi secara perasaannya itu bergelora gitu ya. Jadi hati dengan pikiran itu tidak selaras. Nah, ini yang disebut dengan cognitive numbing. Semua yang dibilang numbing adalah ketika tidak selaras. Nah, fighting ya contohnya ketika pas teman saya bilang gini, bagaimana kalau Tuhan sebenarnya gak menakdirkan kamu untuk jadi pribadi yang sukses dan berhasil? Oh, saya pasti berhasil, saya pasti sukses, saya akan lakukan yang terbaik karena manusia semua dilahirkan sama, kata dia gitu. Semua Tuhan makan nasi, ya pasti bisa lah, kata dia gitu. Nah, jadi itu ada proses dia ngelawan ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya, ya kalau jujur ke dalam hati kamu, emang kenapa kalau kamu nggak sukses? Terus langsung dia bilang, ya nggak bisa lah, gini. Ya aku marah lah, aku sedih lah, aku kecewa lah. Nah, tiba-tiba muncul semua emosinya. Nah, jadi cognitive numbing ini paling banyak banget yang sering kali mengganggu ya, dan kita biasanya cenderung melumrahkan permasalahan kita, menerima keadaan, dan itu semua adalah proses numbing. Dan kalau numbing, kita nggak akan pernah bisa nyelesain beban emosi kita, karena kita hanya menutupi saja. Ibarat kalau bangkai kayak ditutupin pakai koran, kelihatannya bagus, baik-baik aja gitu ya, tapi baunya akan tercium. Sama bawah sadar kita akan terdeteksi sebagai masalah karena tensionnya terekam dan bisa menyebabkan sakit psikosomatik. Jadi harus dituntaskan, jangan sampai dinumbing, jangan sampai dirubah makna dengan makna yang bagus, indah-indah, padahal sebenarnya di bawah sadarnya, nggak karu-karuan ya, atau diterima, nerimo gitu ya, padahal sebenarnya, di dalam bergejolak nggak mau terima gitu ya. Kita perlu untuk jujur sama diri kita sendiri ya, untuk menyelesaikan semuanya. Langkah yang ketiga adalah healing using pillars ya. Jadi kalau misalkan beban emosi itu kerekam di dalam tubuh fisik kita dalam bentuk tension atau tekanan. Misal contoh ya, kalau kita lagi marah, kesel banget gitu ya. Itu kalau lagi marah, lihat tekanan semua gitu. Ini tekanan semua ya, tension namanya disebutnya. Kalau misalkan kita lagi sedih, lihat pundaknya kayak naik ya. Ini tekanan semua dalam diri kita. Kalau misalkan kita lagi takut, lihat ini tekanan semua juga kayak gitu ya, karena ketekan jadi sesak nafas. Misalnya kita lagi dalam keadaan terancam gitu ya. Nah, beban emosi ini ketika kita ngadepin intense emotion dalam hidup kita, itu kerekam di dalam tubuh fisik kita, bukan di pikiran kita. Banyak orang yang bilang beban emosi itu, wah lu jangan banyak pikiran lu, nggak usah stres ya kan, biasa dibilangnya kayak gitu. Tapi sebenarnya beban emosi itu bukan di pikiran,
ya, tapi dia terekamnya di dalam tubuh fisik kita. Makanya ada sakit-sakit psikosomatik. Itu yang sakit apa? Kalau misalkan kecemasan, perutnya sering kembung, ya akhirnya jadi GERD, asam lambung. Misalnya tangan sering berkeringat, artinya banyak yang ditunda-tunda, nggak dikerjain sampai selesai gitu ya. Itu indikator bawah sadar, teman-teman. Ketika mau ngomong sering ketahan, ya, ikatan suami takut istri. Baru mau ngomong, mama gini, langsung istrinya, langsung sininya yang nyangkut gitu ya. Akhirnya kena sering yang namanya tiroid, masalah leher, tenggorokan sering berdehem gitu ya, karena di leher. Mata adalah sesuatu yang kita tidak ingin lihat. Jadi misalnya kalau sering lihat tagihan mulu enggak ya. Kalau sering lihat orang tuanya berantem, akhirnya jadi matanya yang kena minus gitu ya. Terus kalau misalkan dada sering berdegup misalkan, atau sesak nafas itu lebih ke arah terancam gitu ya. Kalau kaki biasanya bingung mau melangkah, pinggang itu terkait dengan hubungan pasangan suami istri, pundak itu lebih ke arah beban, kayak misalkan Anda hidup sebagai tulang punggung keluarga, bebannya tuh di punggung gitu ya. Nah, cara ngelepasin tensinya gampang, tarik nafas, lepaskan, maka beban emosinya akan terurai ya. Cuman kalau orang bilang, coach, kalau cuma tarik nafas doang, semua orang juga ngajarin tarik nafas dari zaman dulu, tapi ya tetap aja meledak-ledak, tapi tetap aja marah-marah, nggak pernah bisa hilang. Nah, nafas itu kayak tombol delete, teman-teman ya. Kita delete. Kalau nggak tahu tekan tombolnya di mana, that's the problem. Kayak mau ngapus aplikasi, tekan delete. Tapi apa yang kita delete? Nggak tahu. Makanya nggak selesai. Nah, ketika udah ditemukan deep core emotion, kita jadi tahu apa aja yang perlu kita delete. Nah, itu yang kita delete dengan breathe. Jadi cuma tarik nafas kayak biasa, kayak udah gitu. Nah, ngebuangnya gimana? Pakai direct conscious command, perintah langsung untuk ngebuang beban emosi bawah sadar di dalam diri seseorang. Kita bahas di video berikutnya ya, direct conscious command. Langkah yang ketiga, bagian B, yaitu direct conscious command. Direct conscious command adalah perintah langsung untuk ngebuang beban emosi dari dalam diri seseorang. Terdengarnya sama seperti kayak kalimat hipnosis, karena ini adalah pattern juga dari hypnotic language pattern sebenarnya. Tapi yang membedakan adalah kita tidak menggunakan relaksasi mendalam, jadi nggak perlu untuk dibikin tidur dulu atau relax banget, untuk just ngebuang. Karena kalau ngebuang itu dia bisa langsung. Kalau menanamkan ide ataupun data, yaitu yang disebut dengan proses hipnosis, itu membutuhkan untuk masuk ke kondisi relaksasi biasanya. Karena biasanya itu malah mandatory ya, kayak diharuskan. Soalnya kalau misalkan Anda telusuri dari definisi dari hipnosis adalah saat diterimanya sebuah program di dalam bawah sadar seseorang atau ide ya, yang mengendap di sana setelah menembus critical factor-nya manusia. Jadi idenya itu mengendap di dalam bawah sadar seseorang. Nah, kalau direct conscious command adalah perintah langsung ya, tanpa harus direlaksasiin dulu. Karena kalau mau ngendapin itu harus relaksasi dulu, masuk kondisi relaksasi, baru masukin sugesti. Nah, kalau di sisi nggak perlu seperti itu. Direct conscious command adalah perintah langsung untuk ngebuang beban emosinya. Plep, langsung dikeluarin. Jadi dari dalam tubuh langsung dibuang keluar tanpa harus masuk kondisi relaksasi dulu. Itu pembedaan yang paling mendasar satu ya dengan hipnosis. Ya, hipnosis adalah proses memasukkan data diterima dalam bawah sadar menembus critical factor. Kalau di DOA, direct conscious command adalah ngebuang beban emosi secara sadar total. Jadi nggak perlu masuk dalam kondisi relaksasi, nggak perlu diajak tidur dulu, langsung dibuang aja, langsung bisa dihilangkan beban emosi dari dalam tubuh fisik kita secara aktif. Nah, perintah langsungnya kayak gimana? Simple sebenarnya. Direct conscious command partnya, misalkan yang bagian releasing ya, adalah dengan menambahkan saja lepaskan, kata lepaskan saja, nggak usah terima, nggak usah ikhlaskan. Kalimatnya sebenarnya cuma lepaskan. Cuma kadang-kadang biar lebih keren, saya sering menyebutnya terima, ikhlaskan, lepaskan, sadari. Just buat kayak fancy doang. Kalau aslinya ya cukup dengan komen lepaskan. Jadi misalnya kalau saya takut, kapanpun takut ada dalam dirimu dan semua ini jadi beban bagi benak bawah sadarmu, lepaskan semua. Misalnya kayak gitu ya. Jadi cuma tambahin lepaskan doang. Nah, ketika direct command ini diperintahkan di titik-titik yang tepat, dia bisa menciptakan sebuah hasil di saat beban emosinya itu titiknya kebuang semua, ya barulah akhirnya seseorang bisa mengalami magic moment yang saya sebut magic moment tadi ya. Jadi tiba-tiba beban emosinya hilang.
terjadi dramatic shifting, perubahan besar dalam hidupnya yang dramatis banget, yang tadinya beban emosinya intens banget, terus habis itu hilang begitu saja. Nah ini beda sama sugesti ya. Kalau sugesti beban emosinya masih ada, di sugesti masuk program yang baru untuk melawan program negatifnya. Tapi kalau direct conscious comment adalah digunakan untuk perintah langsung ngebuang beban negatif yang ada dalam diri, sehingga seseorang terbebaskan sepenuhnya masuk ke liberation stage. Ya seperti itu. Oke, jadi tadi udah belajar ya tentang tension. Jadi kita mulai ngerti nih bahwa beban emosi bukan cuma di pikiran doang, tapi di seluruh tubuh kita. Makanya ada banyak sakit-sakit di fisiknya. Kalau misalkan emang beban emosi cuma urusan pikiran, sakit kita cuma satu, sakit kepala. Tapi ternyata enggak ya, semua badan bisa sakit semua. Oke, so jadi abis kita healing using pillars, kita beresin semua satu persatu, kita perlu cek ulang ya. Jadi kita periksa lagi semuanya. Apakah benar-benar sudah di-heal semuanya, udah beres atau belum? Jadi kita harus cek ulang. Ya, jadi evaluate result. Semua resultnya itu diperiksa satu-satu. Apakah ini sudah benar-benar hilang belum di titik itu? Biasa kalau misalkan saya, dia nih punya ngalamin trauma, misalkan kejadian waktu itu pelecehan seksual. Nih kemarin saya baru nanganin. Habis dilecehkan, terus apa yang kamu rasakan sekarang ketika ingat kejadian itu? Terus dia bilang, oh ya udah nggak ada rasanya lagi, udah baik-baik saja. Beneran, coba periksa lagi ulang, ingat lagi kejadiannya. Oke, nggak ada. Oke, berarti udah di consider it's clear di situ. Emosinya tadinya intens, baru ingat aja udah langsung kayak gitu ya. Nah jadi ketika seseorang lagi intens-intensnya, di heal, diberesin dulu pakai pillars. Begitu udah beres, dia udah kosong. Ya habis itu udah bener-bener clean ya, di direct conscious comment semua titiknya habis itu dia bisa mulai tenang. Ketika udah mulai tenang, ditanyain semua satu persatu lagi, disuruh ngulangin lagi setiap emosinya. Kalau awal beban emosinya ya ada memori dan ada attachment emosi. Jadi ada dua hal yang bersatu. Sorry ya, tangannya lagi megang jadi gak bisa gambarin dua. Satu ada memori dan ada emosi. Memori itu ingatannya, kejadiannya. Emosi itu langsung muncul kesedihan misalnya. Jadi setiap kali nginget lagi kejadian pelecehan, langsung muncul rasa sedih. Ada dua ya, pelecehan, sedih. Nah, terus ketika dibuang, semua rasa sedihnya hilang. Yang tersisa adalah memorinya aja. Jadi ketika dia ingat lagi kejadiannya, oh ya dulu saya pernah dilecehkan. Tapi udah gak ada rasanya lagi dalam diri saya. Saya gak merasa jijik lagi, gak merasa kecewa lagi, gak merasa marah lagi sama orang itu. Bahkan dia bisa tenang dan damai. Ya, contoh kayak salah satu kemarahan, teman-teman bisa lihat contoh case-nya dari Dokter Yanti ya. Dia cerita kan, dia marah sama seseorang, ya kesel banget karena orang ini pernah istilahnya ngejahatin dia. Dia sebel banget sama orang ini. Terus begitu udah dibuang beban emosinya, dia hanya tersisa memori. Tiba-tiba muncul perasaan yang lain, malah merasa iba, merasa kasihan sama orang itu. Sedih banget ya orang sampai harus kayak gini ngejahatin orang lain gitu ya. Terus habis itu dia nangis ya, nangisnya tuh benar-benar nangis tulus karena kasihan sama orang ini gitu. Jadi ini fase yang benar-benar luar biasa gitu. Saat beban emosinya udah hilang total, jadi diperiksa ulang, evaluate result. Kalau udah dibuang, cek ulang beneran hilang apa enggak. Dan yang kelima adalah outcome refining matrix, yaitu memastikan bahwa setiap trigger emosi yang tadinya bikin seseorang jadi ke-trigger dulu, itu semua titik triggernya itu perlu dievaluasi ulang sampai benar-benar selesai. Jadi di-refine, dikuatkan bahwa dia nggak akan pernah kena trigger lagi kalau misalkan pun hal tersebut terjadi. Misal contoh dia ke tempat tinggi, pastikan semuanya udah aman segala macam. Terus apa meaning yang baru yang dia punya, itu langsung ditanyain ke dianya, bukan dari arti yang kita berikan. Kayak biasa kita mengubah makna segala macam kayak gitu, karena secara brute force diubah, tidak. Tapi tanyain ke dalam dia, apa arti yang kamu berikan sekarang terkait dengan kejadian itu. Bagaimana kamu memandang keluargamu, bagaimana kamu memandang orang yang jahat ke kamu, bagaimana kamu memandang dirimu sendiri, dan bagaimana kamu memandang duniamu sendiri. Nah, ini ada matriksnya sendiri ya. Biasa menggunakan dari neurosemantics matrix, meaning, intention, time, power, other, self, world, dan God kalau saya tambahin ya. Karena bagaimanapun juga bagaimana kedekatan seseorang dengan Tuhan itu kalau di Indonesia sangat kuat sekali. Jadi saya akan tanyakan juga. Nah, setelah ditanyakan seperti ini, biasanya akan kelihatan tuh kalau masih ada yang konslet, langsung dibetulin di tempat ya sampai benar-benar clean, bersih, beres semua total. Kalau udah nggak ada, ya berarti consider udah done ya. Jadi dia udah
masuk ke fasenya yang saya sebut dengan OTG, orang tanpa gejala, atau biasa saya sebut dengan liberation stage, liberation phase. Sebutannya banyak banget ya, iya, istilahnya macam-macam, suka-suka yang bikin kan. Jadi liberation stage adalah stage di saat seseorang tidak lagi berhenti di stage of acceptance atau penerimaan terhadap beban emosinya, walaupun ada tapi disambung terus. Enggak, tapi di saat dia bebas sempurna dari beban emosi yang selama ini mengganggu dia. Nah, kalau misalkan liberation stage ini minimal titik pertama yang harus disampaikan, tiba dulu di situ. Ya, ibaratnya orang udah netral, titiknya udah kosong, udah nggak ada beban emosinya lagi. Kalau tadinya ada, dia sekarang kosong. Udah jadi nggak ada gejalanya. Kalau dulu ditanyain, gimana? Langsung takut, langsung ini, langsung cemas, langsung takut mati, takut ini, takut itu. Begitu udah diberesin, kosong, udah gak ada perasaan lagi yang beban-beban lagi, udah langsung ringan, udah langsung bisa santai, ya mikirin lagi pun udah gak ada rasanya lagi, itu udah masuk liberation stage. Dan itu adalah langkah pertama menuju permanent stage. Setelahnya perlu diuji dulu dengan exposure dan waktu. Saya udah bahas ya di video sebelumnya, ada 2 ujiannya. Exposure ada di uji coba langsung. Kalau dia takut tinggi, cobain naik ke tempat tinggi sekalian. Kalau misalkan waktu adalah setelah 1 tahun, 2 tahun, apakah masih baik-baik saja? Adakah perubahan kah yang tiba-tiba rasanya kayak nyaman lagi, yang butuh dilepaskan lagi bebannya jika masih ada? Ya, jadi perlu improve apa enggak? Banyak case selesai dalam satu pertemuan, tapi ada case beberapa juga yang perlu untuk pertemuan lanjutan.